Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdhiyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaku bisunanihi wa adabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ashabal fadilah, para masyayikh, para ulama, Ru'asa Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, Kiai Ali Mas'adi beserta jajaran Suriah PCNU Kabupaten Mojokerto, Kiai Irfan dan jajaran Tanfidiyah yang lain, pengurus Aswaja Center, lebih khusus Gus Wahid yang saya muliakan. Kemarin kebetulan satu maktab dengan saya waktu di Mekah dan saya banyak ikut beliau. Para hadirin, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama MWC Ranting, anak ranting, lembaga badan otonom, mungkin ketua takmir masjid yang hadir, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya cukup bahagia, merasa senang pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dalam kegiatan kajian Aswaja dan dialog terbuka, karena acaranya dialog terbuka yang ikut alhamdulillah banyak. Biasanya kalau pelatihan Aswaja memang diikuti oleh kalangan terbatas, 40 orang, 50 orang, tapi ini sifatnya lebih terbuka. Cuma kalau saya hitung gregetnya dan jumlah banyaknya masih kalah dengan pada waktu itu penyatuan visi warga NU mendekati pilkada. Saya waktu itu hadir ke sini, alhamdulillah hampir full. Saya pikir ketika sudah menang dan datang ke sini, buku yang dicetak itu tertulis di belakang Pemkab Mojokerto. Ternyata yang muncul jajaran DPC P3 Kabupaten Mojokerto. Itu bukan persoalan. Saya sampaikan pada Kiai Saifuddin Zuhri, siapapun yang membiayai asalkan mau. Beberapa saat yang lalu dalam hal untuk bisa melaksanakan kegiatan pelatihan Aswaja sampai ke tingkat ranting, saya mencari bantuan yang bisa dimintai bantuan untuk di Jember. Alhamdulillah saya dapat, karena tidak bisa minta ke Pemkab, akhirnya yang bantu orang pusat. Yang datang Muhaimin Iskandar, datang ke PCNU Jember, memberikan bantuan untuk pengelolaan Aswaja Center, sekaligus ada gedung Baladika. Kita membuat gedung sebagai pusat kegiatan pembinaan Aswaja. Lumayan kalau ukuran saya, kita dibantu 200 juta oleh Muhaimin. Kebetulan beliau menteri dan memberikan sekian program, sekaligus ketua DPP PKB. Dari jajaran PCNU ada beberapa pengurus P3. Akhirnya ada yang sempat protes, kenapa mau dibantu Muhaimin? Saya bilang, jangankan Muhaimin, Pak Surya datangkan juga, kita terima, asalkan bantu juga gitu. Jadi kalau panas jangan marah, silahkan bantu. Makanya saya sarankan teman-teman PKB dan PKNU harus iri dalam konteks ini. Cetak buku sebanyak-banyaknya, di belakang tulis PKB dan PKNU, gak ada masalah. Yang penting mau nyetak bukunya Aswaja Center, silahkan siapapun itu. Kalau bupati tidak nyetak, ya yang lain saja ambil bagian, tidak masalah. Ya. Termasuk beliau yang ngantar saya belusukan masuk ke pondok-pondok itu. Terus baik, Bapak Ibu sekalian, para kiai yang saya muliakan, sesuai amanah seharusnya saya berbicara tentang Syiah dan Wahabi. Karena kebetulan Kiai Muhibbul Aman sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan beliau. Beliau tidak bisa hadir, yang seharusnya beliau berbicara tentang NNI dan sekaligus juga jauhlah. Sebetulnya kalau kita akan berbicara banyak aliran di luar Nahdlatul Ulama, waktu yang tersedia minimal itu 2 hari. Kalau waktunya kurang lebih antara 1-2 jam seperti sekarang, tentunya tidak banyak yang bisa kita diskusikan. Tetapi alhamdulillah atas kreasi Aswaja Center sudah ada buku panduan. Silahkan di buku ini bisa panjenengan baca. Oleh karena itu saya tidak akan mempresentasikan yang ada di buku, karena sudah ada di panjenengan semua. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita tampilkan melalui LCD. Baik, untuk menyingkat waktu, saya langsung memulai saja tentang penjabaran tentang Syiah. Salah satu yang berbeda dengan
kita dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ay ala Nahdlatul Ulama adalah Syiah. Nanti kita berurutan ke Wahabi dan mungkin juga ke materi-materi yang lain. Syiah Imamiyah saat ini sudah ada di tengah-tengah kita, sudah menyebar di tengah-tengah kita, dan kemarin puncaknya sempat terjadi polemik, sempat terjadi kasus, sempat terjadi persoalan yang ada di Sampang, yang di situ menyita perhatian para tokoh-tokoh kita secara nasional. Walaupun sampai saat ini Nahdlatul Ulama di pusat PBNU belum memberikan statement secara tegas tentang bagaimana Syiah itu sendiri. Bahkan mohon maaf, ini internal ketua umum kita kemudian melokalisir persoalan yang terjadi di Sampang bukan persoalan perbedaan paham, tetapi lebih mengarah pada persoalan konflik keluarga. Tapi itu kita dari PWNU Jawa Timur tidak mengamini pernyataan tersebut, dan secara tegas ketika saya diminta untuk menjadi narasumber dalam Sorot GTV membedah perkembangan Syiah di Jawa Timur, kita mengatakan persoalan yang terjadi di Sampang tidak sesederhana itu. Artinya bagaimana polisi tidak langsung bisa menghukumi atau melihat pada gejala atau fenomena yang muncul terhadap gerakan anarkisme yang dilakukan oleh keluarga Nahdlatul Ulama terhadap kelompok Syiah yang terjadi di Sampang, walaupun tidak menyebut NU, tapi mereka yang non Syiah adalah NU di Madura itu. Karena di Madura NU itu bukan lagi aliran tapi agama. Jadi semuanya adalah NU dan tokoh-tokoh NU. Jangan dilihat ketika mereka sekarang menghancurkan, tetapi apa yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan itu. Karena memang ada sebuah doktrin yang sangat beda yang terus disiarkan dan menyakiti hati mereka. Bagaimana orang-orang NU yang setiap hari memuji para sahabat, ada sebuah pujian yang dibaca di musola-musola yang dibiarkan oleh kiai, walaupun dalam aturan gramatikal bahasa Arab itu sudah tidak runtut dan mungkin tidak tepat sama sekali, tapi dibiarkan. Bukan kiai yang ada di situ tidak mengerti nahwu, tapi dibiarkan. Yang penting di situ menanamkan kecintaan mereka pada para sahabat. Puji-pujian yang dibaca oleh orang-orang Madura, mungkin sebagian juga di lingkungan Jawa. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Siddiq, ya Umar, Utsman, wa Ali, Siti Fatimah binti Rasul. Sudah tidak ketemu urut-urutannya dalam nahwu, itu sudah kocar-kacir. Tapi dibiarkan oleh para kiai itu, tidak ditegur. Untuk apa? Yang penting menanamkan kecintaan mereka para sahabat. Para sahabat yang biasa dipuji, yang mereka teladani, yang mereka sebut sebagai orang-orang yang baik, yang dekat dengan Rasulullah, yang mewarisi perjuangan Rasulullah, yang bisa dijadikan sebagai model dalam kehidupan kita, sebagaimana sabda Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ternyata dihujat, dicaci maki, bahkan nama-nama para sahabat ditaruh di sandal sehingga diinjak-injak setiap hari. Nama-nama para sahabat ditaruh di atas jamban di WC sehingga kalau mereka WC diinjak setiap hari. Nama-nama para sahabat yang biasa kita banggakan ditaruh di leher kambing yang akan disembelih, akhirnya menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan dari masyarakat yang terbiasa memuji dan memuliakan para sahabat. Timbullah gejolak semacam itu. Ini juga harus dilihat daripada akar persoalannya. Oleh karena itu, mari kita lihat apa sebetulnya Syiah dan apa ajarannya, apa juga perbedaan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada orang yang bilang sama saja kok, Syiah dengan Ahlus Sunnah itu sama saja, tidak ada bedanya. Nah, kita lihat apa betul yang mereka katakan, dan mereka sederhanakan bahwa Syiah dan Ahlus Sunnah sama saja. Tapi sebelum saya menjelaskan, biar lebih dekat kepada layar yang ada di depan, mohon Bapak Ibu sekalian maju ke depan. Memang kalau aswaja itu sukanya di belakang, beda dengan pilkada, agak ke depan kemarin barisannya. Biar sama, mohon agak maju ke depan. Ya, maju ke depan. Silakan naik, boleh naik, biar dekat ke sini. Boleh naik, boleh naik. Nah, lebih dekat lebih baik. Nanti pertanyaannya juga biar lebih banyak yang bisa kita serap. Silakan, ibu-ibunya juga maju ke depan. Ya, bisa bergeser tanpa rami, silakan, bisa kita lanjutkan. Alhamdulillah, ditertibkan sendiri.
Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, bisa kita lanjutkan. Di sini saya membatasi kajian pada Syiah Imamiyah. Walaupun Syiah itu memiliki berbagai macam varian, ada beberapa aliran di dalam Syiah. Ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, ada Bahai, ada beberapa aliran di dalam Syiah. Tetapi dalam konteks sekarang ketika kita berbicara Syiah, maka yang eksis adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, utamanya sejak revolusi Iran. Apa itu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah? Ini kita mengenal Syiah, yang di situ dalam makalah saya tulis mengenal Syiah dari kitab-kitab Syiah. Apa yang saya sampaikan di sini adalah membedah ajaran Syiah dari kitab-kitab mereka. Karena kalau tidak dikembalikan pada kitab mereka, orang Syiah itu punya prinsip taqiyah dan sering tidak ngaku, itu yang susah. Ini payahnya. Syiah Imamiyah, ideologi dan ajarannya. Pertama, definisi Syiah. Apa itu Syiah? Secara etimologi kata Syiah, Syiah berarti pengikut atau pendukung. Jadi Syiah itu juga kalau di dalam Qamus Al-Muhit diartikan Syiah ay al-ansor. Maka sahabat-sahabat Ansor itu juga Syiah. Syiah dalam arti penolong. Jadi Ansor itu Syiah dalam arti penolong. Ya, cuma agak beda di sini. Syiah pengikut atau pendukung atau penolong. Bisa disebut dengan kalangan yang simpati. Itu Syiah. Makanya kalau sempat digelincirkan, Imam Syafi'i dituding Syiah, ada pernyataan demikian, karena ada patah beliau yang mengatakan, uhibbu ahlal bait wa ana syi'atuhum, saya mencintai ahlul bait wa ana syi'atuhum, saya Syiah mereka. Syiah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bukan Syiah sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah ajaran, tapi Syiah dalam pengertian secara definitif, Imam Syafi'i adalah pencinta mereka, Imam Syafi'i adalah penolong mereka dan golongan mereka. Ahlul bait bukan Syiah. Bukan Syiah dalam pengertian sebagai ideologi dan ajaran yang berkembang saat ini. Itu yang kemudian sempat diselewengkan kalau Imam Syafi'i adalah orang yang simpati kepada Syiah. Ini yang menyampaikan tokoh NU. Yang kemudian juga kita klarifikasi bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak benar. Karena pada waktu itu, pada waktu Imam Syafi'i menyatakan syair itu belum terumuskan secara definitif, secara jelas gerakan-gerakan dan bagaimana aliran Syiah itu berkembang. Secara terminologis, Syiah berarti orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali secara khusus dan berpendapat bahwa Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah. Alladzina saya'u aliyan ala sabilil khusus. Ada yang mengatakan alladzina saya'u aliyan wa'taqadu bi annal imamata haqqun lahu wa liman ba'dahu bil wasiyyi. Orang-orang yang beriktikad, yang berkeyakinan bahwa hanya Sayyidina Ali lah yang berhak untuk menjadi khalifah. Orang yang mendukung Sayyidina Ali dan berkeyakinan hanya Sayyidina Ali yang berhak menjadi khalifah dan anak turunnya dengan jalur wasiat secara resmi. Dengan demikian berdasarkan pengertian secara teologis ini berarti sama dengan menolak terhadap kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar dan kekhilafahan Sayyidina Utsman. Di sini disebutkan kekhilafahan tidak keluar dari keturunan Ali. Apabila imamah ternyata tidak dalam genggaman keturunan Sayyidina Ali, berarti ada kezaliman dari pihak lain atau imam yang berhak sedang menerapkan konsep taqiyah. Ini dalam keyakinan Syiah. Ada kezaliman, makanya Syiah itu terbagi mulai dari Zaidiyah, hanya ada tafdil terhadap Sayyidina Ali, sampai kemudian yang paling ekstrim adalah Imamiyah Itsna Asyariyah yang bukan hanya melebihkan Sayyidina Ali dari 3 khalifah yang lain, bukan hanya tidak mengesahkan kepada 3 khalifah yang lain, bukan hanya berkeyakinan bahwa 3 khalifah itu telah merampas haknya Sayyidina Ali, tapi sampai pada batas mengkafirkan kepada khalifah yang telah mengambil kekhilafahan dari Sayyidina Ali. Ini Imamiyah Itsna Asyariyah. Ini disebutkan di dalam Al-Milal wan Nihal oleh Al-Baghdadi, asy-Syi'a alladzina say'u 'aliyan 'alal khusus wa qalu bi imamatihi wa khilafatihi nassan wa wasiyatan imma jaliyan wa imma khafiyan wa i'taqadu anna al-imamata la takhruju min auladihi wa in kharajat fa bi dhulmin yakunu min ghairihi aw bi taqiyatin min indihi wa qalu laysat al-imamah. Jadi ini definisi Syiah yang disampaikan oleh Al-Baghdadi dalam Al-Milal wan Nihal. As-Sahrastani, lahirnya Syiah. Kalau Al-Baghdadi Al-Farqu bainal Firaq.
Syiah sebagai sebuah pemikiran dan ideologi tidak lahir secara instan, akan tetapi lahir melalui sebuah proses waktu dan fase sejarah yang cukup panjang, di mana lahirnya Syiah tidak bisa dilepaskan dari peran Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang menyusup ke Islam untuk melakukan pengrusakan kepada Islam dari dalam. Di situ di dalam makalah juga disebutkan seperti apa peran Abdullah bin Saba dan infiltrasinya di dalam mempengaruhi terhadap umat Islam, menanamkan kebencian kepada khalifah yang tiga, dan menanamkan fanatisme buta kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi ini lahirnya Syiah tidak bisa dilepaskan dari infiltrasi yang dilakukan Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Bisa dilihat di sini, di dalam makalah juga sudah kami jabarkan. Sumber ajaran Syiah. Ada kemiripan antara ajaran Syiah dengan ajaran Yahudi, termasuk juga dengan Majusi. Bisa dilihat kemiripannya. Indikasinya Abdullah bin Saba pembawa ajaran nas, wasiat, dan raja'ah. Itu yang dilahirkan dalam Syiah. Kemiripan antara Yahudi dengan ajaran Syiah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'bi di sini. Syiah membenci Islam seperti Yahudi membenci Kristen. Syiah memeluk Islam bukan karena kesadaran dan takut kepada Allah, namun karena kebencian dan tujuan jahat terhadap Islam. Syiah telah dibakar, ya, ini oleh kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib dengan api dan deportasi ke berbagai daerah, seperti Abdullah bin Saba yang deportasi ke Sabat dan Abdullah bin Sabab yang dideportasi ke Hijaz. Ini bisa dilihat. Ini kemiripan antara Syiah dengan Yahudi. Sentral doktrin Syiah, doktrin sentral daripada Syiah terletak pada konsep imamah. Dan ini di dalam Syiah kemudian menjadi salah satu dari rukun iman. Jadi perlu diketahui nanti perbedaannya rukun Islam dan rukun iman versi Syiah dengan Ahlus Sunnah. Di dalam Syiah itu ada doktrin imamah. Di Syiah itu rukun imannya yang pertama adalah at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adlu, al-ma'ad. Ada 5 rukun iman di dalam Syiah itu. Ini menurut analisanya Gus Dur, rukun iman Syiah ini sebetulnya mengadopsi dari teologi Mu'tazilah. Di situ ada al-usul al-khamsah, teologi usulul khamsah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Ini banyak diurai oleh Qadhi Abdul Jabbar dalam syarah usulul khamsah. Itu diambil oleh Syiah dengan mengganti al-manzilatu bainal manzilatain diganti dengan imamah. Jadi ada kesan, karena ini yang menjadi doktrin sentral bagi Syiah adalah al-imamah, kepemimpinan umat sesudah Nabi. Hampir semua ajaran Syiah baik usul maupun furu' selalu dikaitkan dengan imamah. Seluruh konsep di dalam Syiah tidak bisa dilepaskan dari imamah. Apabila ada sebuah nas di dalam Al-Quran yang kemudian di situ akan melakukan pembongkaran terhadap konsep imamah, mereka akan berupaya menafsirkan secara beda. Kebetulan disertasi saya tentang Ahlul Bait dalam perspektif Al-Quran dirasa muqarana maudu'iyah antara tafsir Sunni dengan tafsir Syi'i. Saya melihat di situ bagaimana upaya getol Syiah di dalam membatasi Ahlul Bait hanya pada 5 orang. Kepada Ali, Fatimah, Rasulullah sendiri, kemudian Hasan dan Husain. Baru kemudian muncul di belakang menisbatkan 9 imam, di luar 3, jadi 12, di luar Ali, Hasan, Husain, itu dinisbatkan kepada yang 3, masuk kepada kategori Ahlul Bait. Beda dengan pandangan Ahlus Sunnah, yang lebih memperluas Ahlul Bait itu kepada istri Nabi, keluarga Nabi, bahkan man tahrumu alaihimus shadaqah. Kenapa? Karena kalau Ahlul Bait itu dibiarkan meluas cakupannya akan melakukan pembongkaran terhadap doktrin imamah. Di mana doktrin imamah dikaitkan dengan ismah, dikaitkan dengan kewajiban mahabbah. Jadi imamah menurut mereka adalah imam itu maksum dan wajib dicintai. Kalau Ahlul Bait itu mencakup kepada semua keturunan Nabi, akhirnya mereka juga harus kena konsep maksum. Ini akan terjadi pembongkaran terhadap imamah. Makanya Al-Imam Syekh Al-Husain Al-Dhahabi di dalam At-Tafsil Fasyun mengatakan kana tabi'iyan li kulli hizbin minal ahzab, maksudnya hizbin min ahzabis Syiah. Maka ya'tarifu bil Qur'an wa yaqirru bil Islam ayyattaluba mustanadan yastaniduhu minal Qur'an. Wa mata wajada minal ayat al-Qur'aniyah ma yakunu dalilan ala madhhabihi tamassaka bihi wa tamada alaihi.
wa ma tayajidu minal ayat al-Qur'aniyah ma yakunu mukhalifan ala madhhabihi hawalahu ayyaj'alahu muwafiqan mahma adda dzalika kulluhu ila khurujil lafdzil qur'ani anil lafdzil ladzi wudi'a fihi wasiqa li ajlihi. Jadi orang-orang Syiah itu dari semua madhabnya akan berupaya selama mereka mengakui Islam dan mengakui Al-Quran, walaupun mengakunya tidak tuntut, tidak runtut dan tidak utuh, mereka akan mencari dalil-dalil Al-Quran sebagai legitimasi terhadap bangunan teologis mereka. Kalau mereka menemukan ayat Al-Quran yang sejalan dengan ajaran mereka, dipegang dengan kuat-kuat. Tapi ketika menemukan ajaran Al-Quran berbeda dengan ajaran mereka, mereka akan berupaya untuk menjadikannya sesuai, walaupun menjadi tidak cocok dengan logika. Penafsirannya adalah sebuah penafsiran yang dipaksakan. Salah satu contohnya, ketika berbicara Ahlul Bait terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka sepakat memasukkan Sarah sebagai Ahlul Bait. Tapi ketika berbicara Ahlul Bait dalam konteks Nabi Muhammad, mereka menolak masuknya istri-istri Nabi Muhammad sebagai bagian daripada Ahlul Bait. Sesuatu yang keluar dari penafsiran secara maknawi, secara lughawi, istilahi dan sebagainya, termasuk didasarkan pada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Ini yang menjadi bangunan daripada doktrin Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Bisa kita lihat perbedaannya. Rukun Islam, ya, menurut kita ada 5. Syiah juga ada 5, tapi berbeda isinya. Jadi jangan dikatakan bahwa Syiah dengan Sunnah itu beda. Ya, kalau kemudian ada acungan jempol, itu kan harus dihargai yang punya sendiri atau lebih baik gitu. Ya, ini juga ada dasarnya di dalam Syiah. Kalau kita, salah satunya adalah bunyal Islamu ala khamsin itu, ya, syahadatu alla ilaha illallah, syahadati alla ilaha, terus ke belakang. Termasuk juga hadis riwayat Sayyidina Umar, an Umara Abi Hafs radhiyallahu an, bainama nahnu julusun inda Rasulillah idh tala alaina rajulun sadidu bayadi siyab sadidu sawadis sa'ar la yura alaihi asrus safar wa la ya'rifu adun minna hatta yajlis ala nabi, itu ke belakang. Itu yang dijadikan landasan dan doktrin kita. Syiah ini juga punya dasar, di mana di dalam dasar Syiah itu bunyal Islam ala khamsin, salat, puasa, zakat, haji dan al-wilayah. Ini ada perbedaan yang cukup mendasar antara kita dengan Syiah. Di sini syahadatain tidak masuk dalam rukun Islam yang 5. Rukun imannya, ini perbedaannya. Jadi at-tauhid, nubuwah, imamah, al-adlu, al-ma'ad. Yang kita antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Itu dalam hadis yang di Arba'in Nawawi itu paling depan itu. Ini yang dipegang oleh Syiah. Perbedaan sangat jauh sekali. Syahadatnya, ada perbedaan yang cukup tajam di situ. Jadi juga bersaksi kepada Ali waliullah dan juga termasuk pada imam-imam yang 12 itu yang juga wajib ditaati. Di sini juga disebutkan dasarnya menyebutkan rukun Islam. Nah, ini di dalam Al-Kafi itu yang dipegang oleh Syiah. Bunyal Islam ala khamsati asya'a, ala shalah waz zakah wal hajj was shaum wal wilayah. Ini ada di dalam kitab Al-Kafi juz 2 halaman 18. Jadi perbedaannya cukup mendasar sekali antara Syiah dengan kita. Ini rukun imannya tadi sudah digambarkan. Siapa imam 12 Syiah itu? Ini imam-imamnya. Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali Az-Zaki, Husain bin Ali As-Syahid, Ali bin Husain Zainal Abidin, Muhammad bin Ali Al-Baqir, Ja'far Muhammad As-Sadiq, Musa bin Ja'far Al-Kadim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad bin Ali Al-Jawad, ya Ali bin Muhammad Al-Hadi, Hasan bin Ali Al-Askari,
kemudian Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ini 12 imam dari Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Bagaimana akidah Syiah itu sendiri? Pertama, Syiah meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang palsu dan tidak asli. Ini dalam keyakinan Syiah. Al-Quran yang asli itu sebagaimana disampaikan oleh Ibrahim Al-Qummi dalam Muqaddimah Tafsir Al-Qummi, itu ada 17.000 ayat. Sementara dalam versi kita Al-Quran itu ada kisaran 6.000 sekian, walaupun berbeda penyebutannya. Ada 6.266, 6.666, itu disebutkan dalam Al-Itqan dengan berbagai variasi penyebutan. Itu menurut Syiah. Jadi menurut mereka Al-Quran yang ada sekarang palsu, tidak asli. Sudah terjadi tahrif. Ini bisa dilihat. Al-Quran telah mengalami pengurangan dan perubahan. Ini yang ada dalam Muqaddimah Al-Qummi. Menurut kita Al-Quran yang ada sekarang ini adalah Al-Quran yang masih orisinil, yang asli sesuai dengan sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Tidak ada satupun ayat yang hilang, bahkan satu huruf pun yang lepas. Karena ada jaminan penjagaan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kalau dianggap Al-Quran yang ada sekarang sudah terjadi pemalsuan, terjadi pengurangan, terjadi pembuangan, sama dengan menegasikan jaminan yang diberikan oleh Allah terhadap Al-Quran. Bisa kita lihat bagaimana Al-Quran yang sekarang ini tidak satu pun ada yang kurang. Cuma persoalannya kata Kiai tadi, yang kadang-kadang kita tidak pernah memahami punya diri sendiri. Ketika punya orang lain kemudian digembar-gemborkan seakan-akan itu meyakinkan, kita bisa terpesona dengan punya orang lain. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran yang ada pada kita itu betul-betul terjaga keasliannya. Mudah-mudahan panjenengan juga sudah pernah mencermati dan pernah melakukan penelitian. Bisa diukur dengan angka 19 yang di situ diisyaratkan alaiha tis'a asyar di dalam Al-Quran, di mana angka 19 itu merupakan jumlah huruf yang ada di dalam basmalah sebagai primbon daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 19 huruf. Ya, bisa dilihat di sini. Selain dari ini huruf vokal tidak bisa dihitung, ba, sin, mim, alif, lam, ha, ya, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim, itu semuanya ha, ya, mim, ada 19 huruf di dalam bismillah. Bisa dihitung. 19 ini ternyata bisa digunakan untuk melakukan otak-atik terhadap sekian ya huruf kunci di dalam Al-Quran. Ternyata ini pernah dilakukan oleh beberapa ulama, kemudian dilihat angka 19 digunakan untuk mengecek pada bangunan kalimat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Lafal ismu di dalam Al-Quran ketemu 19 kali, sama dengan 19 kali 1. Lafal Allah ketemu dengan 2698 kali, sama dengan 142 kali 19. Kata Ar-Rahman sebanyak 57 kali, sama dengan 3 kali 19. Ar-Rahim sebanyak 114 kali, sama dengan 6 kali 19. Ini menunjukkan tidak ada sesuatu yang hilang. Bahkan bisa kita lihat pada angka berikutnya. Ini untuk menambah keyakinan kita bahwa subhanallah, Al-Quran itu tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia dan tidak ada satupun huruf yang hilang. Huruf Qaf yang merupakan awal dari surat Qaf, surat ke-50, itu ditemukan terulang sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Jadi di dalam surat Qaf itu huruf Qafnya ketemu 57 kali. Sekarang panjenengan lihat Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dalam surat Maryam itu ditemukan 7-8 kali, sama dengan 4 kali 19. Huruf Non yang memulai surat Al-Qalam ketemu 133 kali, sama dengan 7 kali 19.
Panjenengan kalau sudah hafal surat Yasin ya, sudah hafal. Ternyata di dalam surat Yasin itu jumlah iya dengan jumlah sinnya itu sama. Pernah ngitung enggak? Pernah ngitung? Sampean nanti nyampe ke rumah hitung, iya di dalam surat Yasin dan sinnya di dalam surat Yasin itu masing-masing ketemu 285. Jadi dalam surat Yasin tuh iya-nya 285, sinnya 285 sama dengan 15 kali 19. Tidak ada satu huruf pun yang hilang di situ. Kalau hilang, ini utak-atiknya ini menjadi buntu ini. Menjadi buntu ini, hati-hati ngitung ini. Ya, sama dengan NU. Panjenengan pernah bayangkan enggak kenapa NU itu bintangnya bintang 9? Karena 9 itu angkanya di otak-atik seperti apapun tetap jadi 9. 9 kali 2 berapa? 18. 1 tambah 8 9. 9 kali 3 27. 2 kali tambah 7 9. 9 kali 3 berapa? 27. 9 kali 4 36. 3 ditambah 6 9 kali 5 45. 4 tambah 5 jadi 9 lagi. 9 kali 6 54. 5 tambah 4 9 kali 7 berapa? 63. 6 tambah 3 9 kali 8 7 2. 7 tambah 2 9 kali 9 81. 8 tambah 1. Pokoknya NU itu hebat sudah pokoknya. Jadi 9 itu luar biasa itu 9. Walaupun maksudnya bukan itu gitu loh. Bukan itu maksudnya. Tapi itu hebatnya kenapa bintang 9. Bintang 9 itu kadang-kadang orang NU tidak tahu. Yang besar itu Nabi. Simbol Nabi. Yang 4 itu adalah Khulafaur Rasyidun. Berarti ini pembongkaran sudah beda dengan Syiah. Yang tidak mengakui khalifah yang 3 itu. Khulafa yang 3. Yang 4 di bawahnya adalah Madzhab Al-Arba'ah. Ini sudah beda dengan Wahabi. Yang menolak terhadap bermadhab, menolak terhadap madhab. Ini Wahabi menolak terhadap madhab. Bahkan sempat ada pendapat yang mengkafirkan salah satu dari imam madhab itu. Jadi ini beda sekali. Jadi kalau kita jelas satu Kanjeng Nabi, yang 4 Khulafaur Rasyidun, yang dibawa adalah Madzhab Al-Arba'ah. Berarti Islam yang kita laksanakan, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, dipraktekkan, diamalkan bersama-sama dengan para sahabat di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidun. Melalui model ijtihad dengan ijtihad salah satu dari imam Madzhab Al-Arba'ah. 9 itu simbol dari Wali Songo dibawa ke Indonesia oleh Wali Songo. Itu luar biasanya di NU itu. Itu yang tidak ada duanya itu. Jadi Yasin itu jumlahnya sama. Toha dalam surat Toha, to dan ha jumlahnya sama, Pak. Pernah ngitung? Enggak juga ya. Coba sampean nanti hitung nyampe rumah itu. Daripada gak ada kerjaan dihitung ya. Dalam surat Toha itu toknya ketemu berapa, haknya ketemu berapa. Ternyata tok dengan haknya itu jumlahnya sama. Berapa? 342 kali. Kalau ada ingin membuktikan ambil Quran, hitung satu persatu sekarang. Toknya ketemu 342, haknya ketemu 342. Persis jumlah tok dengan jumlah hak dalam Al-Quran. Ini membuktikan tidak ada yang hilang dalam Al-Quran itu. Ini semua sama dengan 19 kali 18. Huruf ha dan huruf mim dari keseluruhan surat yang diawali dengan Hamim, ini kesemuanya merupakan perkalian 114 kali 19, jumlahnya ketemu 2166. Ini dalam Al-Quran. Kalau ingin panjenengan lihat lagi, banyak ini pembuktiannya. Bisa dilihat lagi. Di dalam Al-Quran itu kalau panjenengan ngecek, bisa dicek melalui laptop, melalui komputer, melalui HP yang sudah ada programnya. Ternyata yang kita lihat apa? Jumlah kata hayat yang berarti hidup dengan jumlah kata maut yang berarti mati, ini antonim, lawan kata adidat, itu ternyata sama jumlahnya dalam Al-Quran. Masing-masing 145 kali. Subhanallah, kehebatan Al-Quran. An-naf'u dengan al-madarrah jumlahnya sama, masing-masing 50 kali. Al-har dengan al-barat, panas dengan dingin, jumlahnya persis, sama-sama ketemu 4 kali. As-salihah dengan as-sayyi'ah jumlahnya juga sama. Ini semuanya juga sama dalam Al-Quran. Bisa kita lihat jumlah kata dengan sinonimnya. Al-hars dengan az-zira'ah itu sama, ketemu 14 kali. Atau mungkin kita kenal kata yaum, kata syahr, itu kita lihat di sini bagaimana di dalam Al-Quran itu diungkapkan. Kita lihat berapa Al-Quran menyebutkan kata yaum. Silakan ini kita lihat. Kata yaum yang berarti hari dalam bentuk tunggal, dalam arti yaumun, di dalam Al-Quran ketemu 360 kali, sama dengan jumlah hari dalam setahun.
Kata hari dengan menggunakan jamak ayyam di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 30 kali, sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Sementara kata syahrun di dalam Al-Quran itu tersebut selama 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Dulu waktu dibukukan, tidak ada orang berpikir seperti ini, Pak. Gak mikir waktu di situ, yang penting dibukukan sesuai petunjuk Nabi. Kok di situ masih dibilang palsu? Buktikan kalau memang ini palsu. Bagaimana Al-Quran itu ditunjukkan oleh Al-Quran sendiri, sesuatu yang tidak mungkin bisa dirangkai oleh manusia. Tapi sekarang kita semua bisa melacaknya. Ternyata semuanya terbukti dan luar biasa indahnya. Subhanallah. Ini di dalam Al-Quran. Kata sahar ketemu sekian, kata yaum ketemu sekian. Belum lagi kata-kata yang terkait dengan akibatnya. Semuanya di dalam Al-Quran ini menunjukkan kata-kata yang membuktikan bahwa sedikit pun di dalam Al-Quran itu tidak ada yang terbuang. Tapi orang Syiah mengatakan kalau Al-Quran itu sudah tidak asli dan di situ ada yang terbuang. Tapi ketika ditanya, mana Quran yang asli menurut Anda? Sekarang ada dibawa oleh Imam Mahdi Muntadhor. Tunggu kemunculannya. Repot, kita semua sudah mati, tidak bisa membuktikan itu. Mau dibawa Imam Mahdi yang Muntadhor, yang gaib itu. Ini yang susah ini. Nah, kalau menurut kita Al-Quran selesai. Memang Al-Quran pada masa Nabi itu ditulis di mana? Di pelepah kurma, ada di kulit-kulit binatang, ada di pohon di batu-batu karang, ada di tulang belulang. Al-Quran itu baru dibukukan pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif sahabat Umar. Sayyidina Umar memohon setelah terjadinya perang Yamamah yang mewafatkan sekitar 70 orang penghafal Al-Quran. Pohon Sayyidina Umar, tolong dibukukan. Awalnya Abu Bakar menolak. Kaifa naf'alu say'an lam yaf'alhu Rasulullah? Itu disebutkan oleh Asyuti dalam Al-Itqan. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Maka di situ kemudian Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Abu Bakar itu telah diberikan penjelasan oleh Sayyidina Umar, menerima, dibukukanlah Al-Quran. Pada masa Umar tidak ada persoalan. Pada masa Sayyidina Utsman muncul masalah. Adanya fanatisme dari para periwayat-periwayat bacaan Al-Quran yang berbeda antara satu dengan yang lain, yang hampir menimbulkan perpecahan gara-gara klaim kebenaran. Akhirnya diusulkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman bagaimana disatukan lagi dengan lahja Quraisy. Ini cerita singkatnya. Dibukukanlah Al-Quran, diulang lagi dengan tim yang tetap diketuai oleh Zaid bin Sabit, dan diseragamkan. Itu yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang sampai sekarang kita gunakan. Makanya kalau ada orang sok bilang tidak mau bid'ah pada urusan agama, saya bilang tolong jangan baca Al-Quran yang ada di Mushaf Utsmani, tapi cari Quran yang ada di tulang belulang dan ada di kulit-kulit binatang di sana. Jadi ada orang bilang tidak mau sama bid'ah, itu ada itu. Kenapa? Mereka mengatakan setelah ditanya, apa sih bid'ah itu sebetulnya? Mereka bilang, bid'ah itu adalah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah. Jadi memperbarui sesuatu, mengadakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau bicara mah itu umum. Yang tidak ada di zaman Nabi itu semuanya. Laptop tidak ada, ini tidak ada, mobil tidak ada, HP tidak ada. Ketika bilang demikian, akhirnya mereka bagi, oh itu kan urusan dunia katanya. Jadi akhirnya kalau dunia boleh. Makanya Utsaimin itu bagi bid'ah itu tidak sama antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Awalnya dia mengatakan kalau kullun itu syamilun, jami'un, semuanya bid'ah tidak boleh. Tapi di pendapat yang lain dia mengatakan harus dibagi dunia dengan akhirat. Kenapa? Terjebak. Jadi kalau urusan dunia tidak boleh, dia bingung. Jangan pakai mobil, pakai onta ke sana. Bingung juga. Akhirnya saya tanya, Quran menurut Anda agama apa dunia? Dia bilang agama. Setelah ditanya tadi, dia bilang, oh itu kan hanya sarana katanya. Tidak selesai rumusannya. Kalau di kita beres. Bid'ah itu sudah selesai dari dulu. Kenapa? Bid'ah itu dilarang bukan karena barunya, tapi kalau bertentangan dengan sunnah. Sesuatu yang baru tapi tidak bertentangan dengan sunnah, melainkan yadkhulu tahta umumil adillah asyariyah, bukan sesuatu yang dilarang, tapi itu sebagai sebuah konsekuensi dari perubahan peradaban, perkembangan zaman, dan perubahan sarana dan prasarana dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak pernah kesulitan, ada laptop mau make, beres, tidak pernah bingung dengan bid'ah. Oh ini bukan barang baru. Ya, artinya apa? Bisa dimanfaatkan, bisa digunakan dengan baik. Sekarang segalanya sudah masuk ke HP, Pak. Ini materi masuk HP, kitab sudah masuk HP, lama-lama kulkas juga masuk HP gitu. Dan semuanya kan sudah masuk di HP, TV ada di HP, kitab ada di HP, semuanya. Kalau kita tidak mau bid'ah urusan dunia, ruwet hidup itu. Nah ini kembali ke Syiah. Syiah itu menganggap Al-Quran itu telah dipalsu. Ini keyakinannya Syiah. Ini banyak sekali ini. Ya, kayaknya kalau ini ditampilkan ada sekitar 80 halaman. Ini kalau pelatihan khusus ini.
Satu hari pagi 4 jam bahas Syiah, 4 jam bahas Wahabi, besoknya bahas lain, seharusnya begitu. Nah ini nanti akan dilakukan oleh Aswaja Center di kecamatan masing-masing. Biayanya dari mana? Lah tergantung Gus Saifuddin Zuhri nyarinya gimana caranya itu. Pokoknya jangankan dari P3, dari partai apapun, pokoknya mau biaya Aswaja Center, tapi jangan mengikat, nyumbangu sing lillahi ta'ala ternyata sekarang. Boleh itu ya. Silahkan yang merasa partainya PDI, saya prihatin dengan amal yang sedang diserang, saya mau nyumbang pelatihan Aswaja, diterima kok oleh Aswaja Center, tapi jangan mengikat, nyumbang tok, mari begitu. Perkara gak gelem didongakno, mugi-mugi partainya gak laku gitu aja. Kalau yang nyumbang itu dongakno selamat nanti biar anu gitu. Karena masuk sing lalian itu dongakno apes engko itu. Nah, ini keyakinan Syiah. Ya, sekarang kita lihat juga doktrinnya yang berbeda. Ini. Nah, ini menurut Syiah yang berbeda dengan kita. Derajat para imam Syiah lebih tinggi dari para nabi dan rasul. Oh, kacau ini ya. Di situ sudah saya tulis di situ. Bahkan lebih tinggi dari derajat malaikat di situ ada. Jadi mereka sampai pada batasan tempat la yabluhu malakun muqarrabun. Tidak bisa ditempati oleh malaikat. Itu dari mana? Dari kitab mereka. Ini kita lihat. Muhammad Bakir Al-Majlisi ulama Syiah, kitabnya Biharul Anwar Al-Jami'ah li Durari Akhbaril A'immatil Athhar. Ini kitabnya Syiah. Nah, biar mereka tidak ngaling, Pak, kita ambil dari kitabnya sekaligus di-scan ini kitabnya. Karena kitabnya ini diambil dari kitab Syiah. Ngalingannya itu yang susah itu. Apa ngaling itu? Tidak ngaku ya. Katanya orang Jember ngaling ya. Bahasa Jawa ngaling juga ya. Ya ngaling, tidak ngaku. Ini ngales ya. Ini babnya sama. Ini menurut Humaini. Ya. Humaini dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, di situ juga saya tulis, innalil imami maqaman mahmudan wa darajatan samiyah wa khilafatan taqwiniyah takhda'u li wilayatiha wa saytaratiha jami'u dzurrati hadzal kaun wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Jadi para imam itu punya derajat yang tidak bisa dicapai oleh malaikat dan oleh para nabi. Dan kan repot itu kalau imamnya lebih hebat daripada nabi itu. Ya, yang awalnya tidak apa-apa, tahu-tahunya sudah menjadi maksum. Ini menurut Humaini. Ini kitabnya. Nah, menurut kita ini, Pak, beda. Kalau bagi kita para rasul adalah hamba-hamba Allah terbaik. Ya, kata Syekh Nawawi di kitab Safinah itu kan sudah ada ya. Iya, dikatakan. Kata Imam Nawawi disebutkan antuk min nabi rusuli wa hum afdalu ibadillah wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ini dasar kita standar. Kalau nabi kemudian imam lebih baik dari nabi kan susah itu. Sekarang nabinya ikut imam atau imamnya ikut nabi, ini kan terbalik itu. Kalau derajatnya sudah dibalik begitu. Ini perbedaannya dengan kita. Wali tidak mungkin sederajat dengan para nabi. Siapapun para wali itu tidak akan bisa naik derajatnya lebih daripada derajatnya nabi. Ini karena di kalangan kita ada yang sering kebablasan, harus diluruskan juga. Pencinta manakib itu ada yang salah juga. Kadang-kadang menempatkan Syekh Abdul Qadir itu di atasnya nabi, itu ada itu. Itu pencinta manakib yang tersesat. Sama juga itu, ya. Syekh Abdul Qadir tidak pernah mengajarkan demikian. Tapi nyeplok gitu, ngambil keuntungan dari nama besar Syekh Abdul Qadir untuk dirinya gitu loh. Jadi kemudian ada yang bilang kalau malaikat Jibril itu salah sasaran menyampaikan wahyu. Seharusnya ke Syekh Abdul Qadir, kok keliru ke Nabi Muhammad. Itu ada yang begitu itu. Itu yang keblinger itu. Tetap tidak boleh ya. Para wali tidak sampai derajatnya itu menyamai derajat para nabi. Dalam keyakinan kita ini harus dipegang. Apalagi hanya para imam-imam. Ya. Ini ada yang cukup. Ketika kita mengatakan, kenapa harus membedakan para sahabat? Sama-sama tinggi derajatnya. Dua sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mertuanya Nabi. Abu Bakar adalah orang tuanya siapa? Sayyidah Aisyah. Sayyidina Umar adalah orang tuanya Sayyidah Hafsah. Sementara dua sahabat lain, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman adalah menantunya Nabi. Sayyidina Ali suaminya Sayyidah Fatimah. Sementara Sayyidina Utsman itu suaminya dua kali putrinya Nabi dikawinkan dengan Sayyidina Utsman. Yang pertama adalah Sayyidah Ruqayyah, yang kedua adalah Ummu Kulthum. Sampai Sayyidina Utsman diberi gelar dengan Dunnurain. Jadi kan luar biasanya mereka
Habis diambil menantu satu kali, istrinya meninggal, diambil menantu lagi, saking emannya. Lah kemudian orang Syiah bikin propaganda, termasuk buku yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat, itu mengatakan bahwa selain Sayyidah Fatimah, itu bukan putri Nabi. Mengingkari Ummu Kulsum dan Ruqayyah sebagai putri Nabi. Nah ini yang ditulis oleh orang-orang Syiah. Hal kana lahu banatun ghairu Fatimah. Ini bisa dilihat di sini. Ya, Jalaluddin Rahmat itu adalah Ketua Dewan Syuro Ijabi seluruh Indonesia, Ikatan Jam'iyah Ahlul Bait. Kalau Ketua Tanfidiyahnya siapa? Haidar Bagir, yang pemilik Mizan itu loh, penerbit Mizan. Itu hati-hati ya, kalau baca ya, hati-hati juga diseleksi. Di situ banyak orang-orang Syiah masuk di situ. Ini Ketua Dewan Syuro Ijabi. Ini bukunya, judulnya Al-Mustafa. Dia mengatakan, mempersoalkan keberadaannya. Dia mengatakan Ruqayyah dan Ummu Kulsum tidak pernah ada. Jadi keduanya tokoh fiktif yang dimunculkan oleh sejarah. Ini kan mengingkari fakta realitas yang sudah diucapkan dan sudah diriwayatkan secara turun-temurun, secara mutawatir. Sejarah kok diingkari. Kenapa? Karena hanya ingin mengatakan putri Nabi hanya satu, yaitu Fatimah. Ini sudah kebablasan. Mahasiswa banyak yang senang, Pak, kalau baca tulisannya. Dia ahli komunikasi. Banyak yang senang kalau yang dibaca itu adalah buku tulisannya dia, Islam alternatif, Islam inklusif. Itu bagus memang, ungkapan-ungkapannya itu yang menarik karena dia ahli komunikasi. Ahli komunikasi. Kita kekurangan orang-orang yang seperti beliau, yang punya keahlian di dalam menyampaikan. Itu luar biasa memang, menyusun kata-kata bagus, banyak mengugau orang yang lain. Jadi di NU ini ya memang sudah seperti itu. Kita tambah lama, tambah kekurangan kader sama kata Kiai tadi. Ya, umatnya sudah mulai banyak yang tidak diopeni karena pengurus NU lebih sering ngurusi urusan yang bukan urusannya. Ini agak susah. Kalau di Jember kemarin Kiai itu buat aturan, calon ketua Tanfidiyah harus bisa baca kitab dan siap didebat. Itu muncul di dalam di dalam tatib itu. Pertanyaannya, boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu membuat aturan yang bertentangan dengan ADART. Yang ada di ADART harus muncul semua, tapi boleh ditambahi kalau ada kesepakatan dari peserta konferensi. Itu boleh itu. Boleh. Itu dibikin itu. Yang memunculkan siapa? LBM itu. Yang memunculkan, karena LBM di Jember begini, ini nanti kita tidak punya bapak, tidak punya yang ngayomi. Jadi nanti ditulis, calon ketua Tanfidiyah harus bisa baca kitab dan berani berdebat begitu. Itu dimunculkan itu. Ya, coba dipraktikkan nanti di Mojokerto. Enggak. Maksudnya tadi kan biar tidak jadi rebutan begitu loh. Di Tanfid itu biar tidak jadi rebutan, dan memang lahannya ini, gawenya ini, dan ini adalah persoalan yang cukup serius dan cukup berat harus kita hadapi. Ya, muncul itu dimunculkan itu dimunculkan di tatib. Walaupun kalau tidak muncul juga tidak ada masalah. Dan itu tambahan kan? Tambahan. Kalau mau dimunculkan bisa nanti itu. Apapun tata tertib itu asalkan ada kesepakatan, yang penting tidak bertentangan dengan produk-produk di atasnya. Nah, semua sejarawan sepakat Ruqayyah dan Ummi Kulsum termasuk putri Nabi. Ini sanggahan kita. Ya. Nah, ini yang berbeda, Pak, yang menyakitkan kita. Para sahabat menurut Syiah seluruh sahabat Nabi murtad dan kafir. Di mana? Dalam kitab mereka. Kita lihat di sini. Doa orang Syiah ketika masuk toilet dan masuk WC adalah melaknat para sahabat dan para ummul mukminin, istri-istri Nabi. Ini ulama Syiah yaqulun. Bisa dibaca itu walaupun agak samar karena itu skenan. Allahumma la'in Umar, thumma Abu Bakr wa Umar, thumma Utsman wa Umar, thumma Muawiyah wa Umar. Umar bolak-balik di thumma Yazid wa Umar, thumma Ibnu Ziyad wa Umar, thumma Ibnu Sa'id wa Umar. Terus itu disuruh laknat setiap masuk itu. Doanya kalau masuk WC seperti itu. Allahumma la'in Aisyah wa Hafsah. Ya. Ini yang jadi pandangan mereka, yang menyakitkan kita di situ. Pandangan-pandangan orang Syiah. Ini kitabnya mereka. Ia mengatakan Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah.
Al-Anwar An-Ni'maniyah. Ya, nanti ini saya tinggalkan filenya. Kalau yang MWC berkeinginan dihubungan dengan Aswaja Center. Karena tidak mungkin disampaikan semua di sini. Waktunya yang tidak ada. Imam Mahdi menurut Syiah. Ya, ini berbeda dengan kita. Karena bagi mereka Imam Mahdi itu termasuk Al-Mahdi Al-Muntadhar yang akan menjadi penerus kepemimpinan ke-12. Imam Mahdi Syiah akan merubah Al-Quran, maksudnya mengembalikan ke Al-Quran yang telah hilang itu. Menurut mereka. Ini dalam usul kafi. Nah, kalau ini yang kadang-kadang orang Syiah, orang Sunni banyak yang setuju ini. Ya. Pahalanya besar ini. Ada yang setuju nih orang Sunni ini ikut ini. Dia bilang, saya tidak suka sama Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Saya tidak suka pada Syiah yang menggembar-gemborkan imamah. Tapi yang saya suka satu apa? Nikah mut'ahnya katanya. Nah, ini yang susah ini. Ini yang disebut dengan Susi, Sunni Syi'i. Nah. Ini nikah mut'ah. Pahalanya besar, Pak. Ya, nikah mut'ah itu. Ya, ini foto yang diambil di internet. Kalau orang Syiah itu kadang-kadang agak senang homoseks. Jadi kalau ada laki-laki yang ganteng itu bahaya itu. Nikah mut'ah dengan anak bayi boleh. Anal seks tidak batalkan puasa. Ini dalam kitab Syiah, Tahdzibul Ahkam. Ya, wa anhu an Ahmad bin Muhammad an Ali bin Hakam an rajul an Abi Abdillah alaihi salam, idza ata ar-rajulu al-mar'ata fid dubur wa hiya sha'imatun lam yanqus shaumuha wa laysa 'alaiha ghuslun. Nah, itu wis. Pahala nikah mut'ah ini besar sekali pahalanya. Pahalanya besar. Ya, diampuni dosanya dari apa? Sejumlah helai rambut di sekujur tubuhnya. Jadi orang nikah mut'ah itu sekaligus 1000 itu boleh, pokoknya mampu. Nah, ini orang kaya-kaya ini yang berpotensi ini. Nah, kalau bagi kita tidak boleh ya. Nah, bagaimana orang Syiah memandang kita? Kita dianggap orang kafir, dianggap anak zina. Bahkan di dalam Ar-Rawdah Minal Kafi Al-Kulaini itu mengatakan selain 3 orang para sahabat itu, 4 orang dengan Sayyidina Ali itu kafir. Jadi Miqdad bin Aswad, Abi Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Selain itu kafir. Saya memang pada waktu di dialog di JTV itu berkali-kali ditanya, bagaimana menurut panjenengan Syiah itu kafir apa enggak? Ya, walaupun itu harus dikatakan, tapi saya hanya hati-hati mengungkapkan. Kata beliau tadi, itu ungkapan yang memang tidak boleh ditutupi kalau memang itu untuk memberikan penjelasan kepada warga kita. Saya hanya mengatakan orang Syiah itu di dalam beberapa kitabnya mengkafirkan kita. Padahal orang yang mengatakan kafir kepada orang Islam, maka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini sudah jelas begitu saja. Jadi man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Selesai begitu ada jawabannya. Orang Syiah itu mengkafirkan kita. Kalau orang yang mengkafirkan orang Islam, maka label itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita tidak usah ikut-ikutan mereka. Syiah kafir, enggak. Syiah mengkafirkan kita. Orang yang mengkafirkan saudaranya kan kembali pada dirinya sendiri, begitu. Ya. Ini semua umat selain Syiah adalah anak pelacur. Ini bisa dilihat ini pendapatnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dalam Rawdatul Kafi. Selain Syiah kekal di neraka. Ini bisa dilihat. Kaum Sunni tak wajib disolati. Coba dilihat ini. Fi man yusalla alaihi wa fihi masail al-ula la khilafa fi wujubis shalah
'alal mu'min. Tapi siapa orang mukmin itu? Wa huwa al-muslim al-mu'taqid li imamatil a'immatil itsna asyar. Jadi yang dikatakan orang mukmin itu adalah orang yang beriktikad, meyakini keimamahan terhadap imam 12. Ini kama annahu la khilafa wala iskala fi adamil wujud bal adamil jawaz illa littaqiyah 'alal khawarij wan nawasib wal ghulat waz zaidiyah wa nahwiha mimman ya'taqid khilafa ma ulima minad dini daruratan. Ini menurut pandangan Syiah. Orang Sunni kafir asli. Kesampean ini golongan-golongan kafir ini menurut Syiah ini. Darah dan harta Sunni itu halal. Hati-hati kalau Syiah itu besar, ini ancaman. Ancaman, kita sudah mengatakan kepada beberapa pihak yang berwajib, hati-hati kalau mereka besar itu ancaman. Mereka tidak akan menerima sistem pemerintahan di negara kita ini. Ini selain orang Syiah, kafir dan bukan Muslim. Ya, hampir sama. Ini data-data yang kita kumpulkan. Ini para imam madhab Sunni dilaknat. Nah, ini imam-imam madhabnya. Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, dilaknat oleh Allah. Menurut Syiah. Ya. Ya, saya kira ini tentang Syiah. Dialog dulu apa lanjut dulu ke Wahabi? Lanjut dulu ya. Pertanyaan dulu apa lanjut Wahabi? Pertanyaan dulu. Lanjut dulu nggih. Baik. Selanjutnya sedikit kita bicara tentang Wahabi. Ya, saya cari yang pendek aja sudah.